Saya jadi salah satu driver ambulan di salah satu rumah sakit di kota saya. Dari rumah sakit saya dapat telepon untuk mengantarkan salah satu jenazah korban kecelakaan. Di tengah perjalanan, saya merasa mobil itu semakin berat. Ada yang menepuk pundak saya. Saya rasa teman saya guyon. Jadi dia nepuk gini. Sangat terlihat jelas ada seorang laki-laki. Saya cek CCTV. Saya di CCTV itu cuma gini-gini sendiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanallah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Terima kasih kepada semua sahabat Kasat Mata TV. Jangan lupa agar channel ini semakin berkembang, sodako subscribe-nya, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada video kemarin. Mumpung Mas Subandi masih ada di studio kita, tetap pada konsep yang sama bahwa Mas Subandi akan menceritakan beberapa pengalaman mistisnya ketika bekerja menjadi seorang security di beberapa tempat lokasi Mas Subandi bekerja. Saya kira tidak perlu kenalan lagi ya, karena Mas Subandi sudah kenal pemirsa Kasat Mata TV ini. Oke, Mas Subandi, kalau tadi kita berbicara tentang pengalaman pribadi Mas Subandi di tempat kerja pertama di gudang penyimpanan atau gudang stok di salah satu tempat di Surabaya, gudang stoknya air minum kemasan ya Mas Subandi. Iya, betul. Kali ini kira-kira selain itu ada cerita mistis apa lagi berkaitan dengan pengalamannya Mas Subandi ini? Pengalaman selanjutnya ketika saya di PT itu dipindah tempatkan dari gudang tersebut. Oh, berarti masih pada Ya, tempat bekerja yang sama, outsource yang sama ya? Outsourcing yang sama, cuman penempatan kerjanya yang berbeda. Oh, berbeda. Kemarin kan kita bercerita tentang pengalaman saya yang di gudang penyimpanan itu. Yang ini ketika saya ditempatkan di sebuah apartemen di daerah Surabaya Barat. Apartemen ya? Ya, apartemen di daerah Surabaya Barat. Kalau di apartemen ini, Mas, itu pengalaman saya cukup banyak karena penempatan di situ saya cukup bisa dikatakan terbilang cukup lama. Kurang lebih di situ saya sekitar 8 tahun penempatan di apartemen. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Jadi awalnya di sebuah apartemen itu cukup terkenal di daerah Surabaya Barat itu. Kalau di situ timnya sudah banyak, Mas, beda dengan tempat yang tadi. Jadi satu kali shift, satu kali masuk itu bisa 25 orang. Wah, yang benar kayak gini. Kalau tadi satu gudang 1 hektar lebih, 1 orang yang kerja yang mempekerjakan ya itu. Ini ya. Kalau yang ini sudah benar, lebih profesional di sini, terus ya peraturannya juga lebih ketat dari yang tadi. Nah, di sini yang saya jaga itu ada 6 tower. Setiap tower itu ada 35 lantai, Mas. Di situ. Surabaya Barat ini. Surabaya Barat. Jangan disebut ininya ya. Ya, tapi saya tahu itu. Ya, yang betul. banyak towernya di Surabaya Barat. Yang apartemen mana ya? Ya, siap, oke. Nah, jadi di situ seperti biasa pasti kalau sudah ditempatkan di tempat awal pasti akan training lagi selama 3 bulan. Kalau selama 3 bulan itu anak baru itu akan ditempatkan di pintu masuk. Waktu itu masih belum ada smart card atau ID card atau semacamnya lah, Mas. Jadi portalnya masih manual. Jadi harus nyaring mobil gitu. Jadi waktu itu ya masih tidak ada apa-apa. Nah, ketika habis itu baru kita akan dipindah ke area basement. Ada basement 1, ada basement 2 di situ, Mas. Ada basement 1, ada basement 2. Itu beda tower ya? Beda-beda tower. Setiap tower ada basementnya masing-masing. Ada basementnya masing-masing. Nah, waktu itu saya penempatan pertama di basement itu di tower. Di sana kan towernya ada A sampai F. A, B, C, D, E, F. 6 berarti. 6 tower. Nah, waktu itu saya ditempatkan di tower D waktu itu. Tower D itu kalau
kata orang-orang senior di situ itu nerakanya basement. Istilah Neraka. buat Ya, teman-teman yang kerja buat di situ teman-teman. aja ya. Istilahnya teman-teman tuh seperti itu. Saya penempatan di basement D itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu ini sistem shiftnya sudah beda dari tadi, Mas. Sudah beda. Kalau yang tadi kan 12 jam, yang ini 8 jam. 8 jam kerja. Jadi Lebih memang pendek sudah ya? lebih pendek. Cuman ya itu tadi lebih ketat. Nah, seperti biasa kalau namanya basement, antara pagi sama malam kan sama saja. Sama-sama gelap. Kayak malam ya. Kayak malam. Malam. Jadi situasinya seperti Sama malam aja, terus. suasananya kayak malam terus. Ya, betul. Nah, pada suatu ketika saya jaga di basement 1 tower D itu. Di situ pintu masuk untuk menuju lorong apartemen, untuk menuju lift. Di samping pintu masuk itu ada sebuah bin room. Jadi tempat pembuangan sampah dari tower itu. Ada keran airnya, ya segala macam lah di situ. Suatu ketika saya di situ saya berjaga seperti biasa. Kalau di situ kan areanya sudah tidak begitu luas, yang dijaga itu setiap towernya, cuman ngecek tower ke atasnya yang luas. Kalau di basementnya cuma kita berdiri di satu titik ada sudah bisa kelihatan semuanya, sudah terpantau semuanya. Di suatu ketika saya masuk di situ, antara satu tower ke tower yang lain itu jaraknya sekitar 200 meteran, Ya, dengan sistem komunikasi pakai iPhone itu sudah pakai iPhone. Jadi waktu itu saya berjaga di tower D itu seperti biasa, saya standby sambil mengerjakan logbook laporan setiap per jam sekali itu ditulis di buku. Buku checking itu apa jam sekian apa yang saya kerjakan. Ketika saya enaknya nulis waktu itu, entah kenapa keran air yang ada di sebelah loading itu menyala. Otomatis saya sebagai petugas harus sigap di situ. Nah, saya masuklah ke situ untuk mematikan keran tersebut. Begitu saya masuk, keran itu memang menyala. Saya bisa matikan di situ, keran itu saya matikan. Ketika saya berbalik, saya tuh melihat dengan jelas ada seorang kakek-kakek dengan menggunakan tongkat. Orang tua ya. Orang tua, kakek-kakek. Saya nampaknya tuh kakek-kakek pakai tongkat di situ. Dia berjalan sangat pelan sekali. Tapi kenapa saya ngejar kakek-kakek itu gak bisa terkejar? Jadi semakin jauh. Padahal saya waktu itu sudah berlari untuk mengejar si kakek-kakek tersebut untuk menanyakan dia tujuannya mau kemana. Niat saya tuh untuk mengarahkan sebenarnya. Saya menyangkanya bukan hal mistis sih. Saya mengejar kakek-kakek itu tidak terkejar. Jadi semakin jauh. Antara jarak saya dengan kakek itu sekitar 50 meter. Entah kenapa dari 50 meter itu kakek-kakek itu terbang ke atapnya basement 1 itu. Jadi dia langsung terbang. Pakai sayap? Enggak sih. Jadi dia seolah-olah masih berjalan tapi semakin tinggi dia berjalannya. Seperti itu. Jadi semakin tinggi melayang. Nah, di situ saya tidak bisa bergerak. Saya melambaikan tangan ke tower sebelah untuk membantu saya. Itu mereka cuma menertawakan saya. Entah mereka juga melihat atau hanya mengira saya itu guyon. Nah, seperti biasalah saya teman kerja kan guyon. Waktu itu saya sudah tidak bisa bergerak, saya awe ke teman saya juga tidak ada respon, hanya respon dengan ketawa. Akhirnya saya beranikan diri untuk lari di situ. Lari itu menurut saya waktu itu masih belum segemuk ini, jadi sprint saya masih lumayan oke. Saya lari itu sudah sekuat tenaga. Saya yang mau nyampe ke pos saya itu kerasa sangat lama sekali. Berat, sangat lama sekali. Akhirnya saya kembali di situ. Saya cuma bisa berdoa, ya namanya juga tempat baru lagi, adaptasi lagi. Saya berdoa di situ. Saya memohon kepada yang di atas, ya mungkin gimana caranya supaya tidak ada gangguan lagi.
Nah, waktu di dalam malam itu, satu gangguan itu yang saya lihat. Nah, setiap kita masuk malam, Mas, masuk malam itu setiap jam 2 malam itu diwajibkan untuk menceklis semua mobil yang ada di basement di areanya masing-masing. Nah, pada malam selanjutnya sudah beda hari dengan yang itu. Saya checklist mobil. Enak-enaknya checklist, saya nulis. Kok kayak ada yang memerhatikan saya? Ada yang melihat saya? Ada amatan. Saya kira teman-teman saya yang lain. Ternyata saya lihat teman-teman saya juga bekerja sama dengan apa yang saya kerjakan. Nah, saya pun juga nelpon pakai iPhone, itu sudah tidak ada respon dari teman saya juga karena mereka juga sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya saya kembali lagi ke basement tersebut. Saya checklist mobil lagi di situ, checklist. Begitu saya ndangak dari nulis itu, di situ baru kelihatan, Mas. Di situ ada sesosok, mungkin kalau orang Madura bilang sosok gondoruo ya. Soalnya yang saya lihat di situ kayak orang hutan. Dia besarnya sama kayak tiang yang ada di basement, tingginya juga tinggi sak basement. Gondoruo. Kelihatannya itu seperti itu. Jadi di situ sudah, ya mungkin saya sudah mulai terbiasa dengan hal-hal mistis seperti itu. Di situ saya cuma berpamitan. Saya berpamitan di situ, saya minta tolong untuk jangan ganggu saya yang sedang bekerja di sini. Akhirnya dia itu hanya menoleh dengan matanya yang merah, mungkin sak lepek kopi ini. Jadi saya sangat kelihatan sekali ketika matanya itu melirik. Dia bergerak seolah-olah seperti lampu mobil. Nah, dia melirik ke saya, habis itu dia menghilang. Nah, ditandai berarti ya? Ditandai. Nah, jadi di situ akhirnya setelah beberapa bulan saya di basement itu, akhirnya saya dipindah ke kolam renang. Kolam renang ini sama, shiftnya sama seperti biasa. Di kolam renang ini ketika sudah masuk malam, kolam renang itu tutupnya jam 10 malam. Nah, jam 10 malam petugas kolam renang otomatis sudah keluar dari area kolam renang untuk mengecek tower. Ngecek tower itu dulu ada istilahnya, kita ngecek tower itu istilahnya amano. Amano itu kita ngecek per 3 lantai di 3 tower untuk 1 orang. Ketika saya ngecek, itu kan cek-cekannya kita pakai fingerprint ada di dalam tempat sampah, Mas. Jadi kita harus masuk ke suatu ruangan sempit yang di dalamnya itu isinya bak tempat sampah. Jadi masuk, awalnya kan saya masih belum tahu titik-titiknya, cuma dikasih tahu kalau tower ini ada di ini. Hanya saya dengan ada buku panduannya, saya sambil lihat buku panduan, saya melihat dengan jelas, saya menunggu lift untuk turun di situ. Saya itu ada di tower, ada di lantai 35. Saya nunggu lift itu seolah-olah sudah mandek semua, Mas. Mandek semua di situ liftnya. Terus saya tungguin lama, akhirnya 4 lift itu saya tekan semua. Satu tower itu kan ada 4 lift. Berarti posisi belum masuk ke lift berarti? Belum, masih itu mau naik ke atas. Saya posisinya mau turun. Oh, mau turun. Sudah ngecek berarti? Sudah ngecek di lantai 35 untuk turun ke lantai 31. Jadi saya turun, nunggu lift lama, akhirnya saya ngontek ke CCTV. Karena kalau sudah kayak gitu kita pakai HP sudah, Mas. Pakai HP. Saya ngontek ke CCTV, ternyata saya suruh lihatkan untuk liftnya, ternyata semuanya normal. Tapi saya nunggu lama sekali. Setelah itu salah satu lift di passenger 1 itu kebuka. Peraturannya di sana kalau kita pakai lift passenger, karyawan itu tidak boleh menggunakan lift tersebut ketika ada penghuninya di dalam. Saya melihat kenapa nggak boleh dipakai? Peraturan perusahaannya, takutnya mereka risih dengan kita sebagai petugas. Jadi menghindari komplain lah istilahnya. Ketika passenger 1 itu kebuka liftnya, sangat terlihat jelas ada seorang laki-laki. Modelannya kayak orang-orang Cina, pakai celana pendek kayak gini sama kaos oblong putih. Otomatis saya sebagai petugas mempersilahkan dia untuk duluan. Karena peraturannya saya tidak boleh ikut. Jadi saya mempersilahkan lift nutup kembali. Lift nutup itu ketika lift bergerak itu kan kedengeran bunyinya. Kan ada ininya juga. Indikator itu. Ya, betul. Gitu kan.
indikator lampu tuh sudah turun ya, mana ke bawah. ke bawah. Tes. Entah kenapa, saya tekan lagi tombol lift passenger 1 itu, lift itu langsung kebuka. Loh, saya kaget tuh di situ. Padahal sudah turun. Padahal lift ini turun saya gitu, dan itu pun ada orang. Ketika kebuka, tidak ada orang. Akhirnya di situ saya tidak jadi mas. Saya tetap ikut lift itu, turun ke lobby. Habis ke lobby, saya langsung lari ke CCTV. Saya cek CCTV di situ. Ternyata setelah saya cek CCTV, saya di CCTV itu cuma gini-gini sendiri mas, mempersilahkan sendiri. Di dalam lift itu tidak ada orangnya. Di saat itulah saya tidak mau lagi untuk ngecek di tower itu. Saya ngecek di tower-tower yang lain. Ketika saya ngecek di bagian kolam renang itu ada istilahnya taman bermain untuk anak-anak, ada ayunan apa sembarang ngalir. Playgroundnya. Ada playgroundnya. Ayunan itu mas, saya melihat dengan jelas ayunan tuh kayak ada yang naikin. Goyang sendiri. Sampai saya rekam pakai HP itu dulu. Karena ketika shift malam kan sudah boleh bawa HP juga kan. Jadi saya rekam pakai HP. Saya kirim ke atasan saya. Untuk kejadian itu, saya kirim ke atasan saya. Dan di HP ya terlihat jelas kalau ayunan tuh berayun sendiri tanpa ada orangnya. Seperti itu. Nah, dan ketika saya bermuter-muter lagi di kolam renang itu, entah saya hanya halu gara-gara ayunan tersebut atau bagaimana, di salah satu tower, kan satu kolam renang dikelilingi 4 tower. Ada 4 tower. Yang kolam renang satunya 2 tower. Jadi saya yang di 4 tower. Di salah satu tower itu saya melihat ada orang melompat dari lantai atas. Kayak orang bunuh diri. Iya, otomatis saya kaget. Saya ngontek semuanya ke CCTV. Saya otomatis laporannya ke CCTV dulu. Habis itu langsung ke atasan saya. Disitulah teman-teman ngumpul, di situ semuanya ngumpul. Ternyata tidak ada orang mas. Tapi kedengarannya sangat jelas. Dia melompat dan buk seperti itu. Buk. Nah ketika saya cek, tidak ada apa-apa. Bahkan teman-teman saya semuanya di situ berkumpul dengan atasan saya. Itu pun melihat tidak ada orang di situ. Tapi teman-teman yang lain juga dengar nih. Teman-teman yang lain yang ada di lobi itu kedengeran mas. Yang jaga tower itu kedengeran kalau ada barang jatuh. Nah dan saya melihatnya itu kelihatan sekali kalau ada orang melompat di situ. Ketika dicek tidak ada apa. Jelas gaib itu ya. Jelas sangat jelas sekali gaib. Nah dan suatu ketika setelah itu saya juga sudah resign dari Surabaya. Akhirnya saya beralih profesi di situ. Saya jadi driver. Kebetulan saya sudah kembali ke kampung halaman. Saya jadi salah satu driver ambulan di salah satu rumah sakit di Kota Salam. Driver ambulan di situ. Suatu ketika saya tuh waktu jam libur akhirnya dari rumah sakit saya dapat telepon untuk mengantarkan salah satu jenazah korban kecelakaan, korban laka waktu itu. Mati jenazah. Waktu itu satu keluarga mas, itu mengenaskan sekali. Satu keluarga dia mau nyambangi orang sakit, ternyata dia kecelakaan sendiri. Dan di mobil itu ada 8 orang dan 8-8-nya meninggal. Jadi di situ ya saya pribadi di samping takut, di samping juga kasihan. Saya sudah di situ tidak memikirkan entah saya itu di situ dapat uang atau enggak. Saya sudah tidak memikirkan itu. Intinya saya menolong. Waktu itu jarak dari rumah sakit ke rumah duka itu sekitar 20 kiloan. Kita pakai 8 ambulan, kita iring-iringan. Saya dengan salah satu perawat di rumah sakit itu. Tanpa ada keluarga korban. Seperti itu. Nah, yang paling depan itu ada keluarga korban untuk sebagai penunjuk jalan. Jadi kita iring-iringan. Entah kenapa di tengah perjalanan. Nomor berapa? Saya tuh ada di urutan ke-5. Tengah berarti ya? Ada di tengah. Jadi depan saya ada ambulan, di belakang saya juga ada. Kita sudah iring-iringan konvoy di situ. Di tengah perjalanan, saya merasa mobil itu semakin berat, Mas.
ketika saya injek gas, mobil itu semakin berat. Dan perawat saya pun merasa, yang jadi pendamping saya ini merasakan dan bilang, "Mas, mobilnya kok berat?" Saya juga kurang paham ini kenapa. Waktu itu jenazah yang saya bawa itu jenazah anak kecil, Mas, paling seumuran 8 tahun lah. 8 tahun. Perempuan. Saya SD kelas 2 ya, sekitar itu. Nah, ketika enak-enaknya gitu, mobil sudah terasa berat, saya nyuruh ke perawat saya untuk berdoa, saya sendiri pun juga berdoa. Di tengah perjalanan, saya tuh merasa ada yang menepuk pundak saya. Saya rasa teman saya guyon, jadi dia nepukin. Nah, seperti itu. Saya bilang ke perawat saya, "Wah, jok guyon." Saya bilang seperti itu, jangan guyon. Ini kita ngantarkan orang yang sedang berduka. Wah, langsung perawat pendamping saya tuh bilang, "Loh, siapa, Mas? Kamu kan barusan ini yang nepuk pundak saya." Akhirnya kita di dalam tuh beradu argumen, Mas. Debat sudah. Saya lu menang gitu. Saya lu enggak nepuk-nepuk samaan. Saya menang. Wah. Di situ saya enggak beres ini sudah mulai enggak beres nih. Nah, entah kenapa mobil yang paling depan itu mogok, Mas, yang bareng keluarga korban. Akhirnya otomatis menepi semua, ngecek lah mobil itu. Saya tanyakan ke drivernya itu, "Kenapa Pak mobilnya? Ban saya bocor." "Oh, ban bocor." Setelah dicek, Mas, bannya normal semua. Waduh, ini tidak beres ini. Akhirnya kita berdoa bareng-bareng sama keluarga juga, keluarga yang berduka, kita berdoa. Akhirnya si keluarga itu bilang ke istilahnya, entah dia ngomong ke siapa, saya tidak tahu. Saya tuh minta tolong, saya cuma niat mengantarkan kalian semuanya ke rumah. Tolong jangan ganggu kami di perjalanan. Si keluarga korban itu bilang seperti itu. Akhirnya bismillah kita melanjutkan lagi perjalanan tersebut. Suatu ketika sudah masuk ke gang untuk masuk ke rumah duka, kita tuh melewati jalan makadam yang belum diaspal. Jadi jalan rusak. Otomatis di situ mobil sudah gerodakan semua, jalan kalem-kalem kita di situ. Ketika itu si supir depan itu berhenti. Otomatis semuanya berhenti. Kenapa, Mas? Siapa barusan yang nyetop saya di depan? Nah, jadi si yang supir depan itu merasa ada yang nyetop. Akhirnya kita semuanya berdoa lagi di situ. Entah kenapa kita semuanya mendengar suara orang minta tolong di situ. Suaranya tuh suara laki-laki tapi terdengar sangat jauh. Tolong. Tapi sebenarnya kalau menurut orang-orang itu kalau ada teriakan tolong, lirih, seolah-olah suara itu jauh, sebenarnya dekat itu. Nah, itu yang saya tidak paham. Intinya di situ kami semua mendengar suara minta tolong di situ. Jadi minta tolong. Akhirnya kami berdoa lagi di situ, berdoa lagi untuk melancarkan perjalanan ini. Sudah dekat berarti itu? Sudah dekat, Mas, sudah dekat, paling sekitar 1 kiloan sudah melewati jalan rusak itu. Akhirnya di situ kita melanjutkan lagi. Nah, dan saya merasa ketika sudah berjalan melanjutkan perjalanan lagi, saya merasa yang di belakang itu si jenazah ini seolah-olah dia mengatakan, "Saya sakit." Suara yang saya dengar itu anak kecil itu bilang, "Saya sakit. Saya mendengar seperti itu. Otomatis saya bilang ke perawat, "Cek orang yang di belakang, cek jenazah yang di belakang. Siapa tahu dia masih ada nafasnya, masih hidup." Saya gitu. Akhirnya saya berhenti, Mas, di situ. Akhirnya mobil yang di belakang saya otomatis berhenti. Yang di depan dia terus. Karena tidak tahu kalau saya berhenti di situ. Ngeceklah si perawat itu. Dicek, ya namanya orang sudah meninggal waktu itu. Naudzubillah, semoga keluarga kita tidak seperti itu. Itu kondisi kepala sudah hancur. Ya otomatis secara logika, secara medis sudah tidak mungkin hidup lagi. Akhirnya kita berdoa lagi di situ. Jadi benar-benar senjata yang kita gunakan selama perjalanan itu hanya doa. Berdoa lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Nyampe ketika sudah sampai di rumah duka, jenazah semuanya sudah diturunkan, sudah serah terima dengan pihak keluarga, perjalanan balik.
perjalanan balik yang kita lewati di jalan rusak itu, perjalanan itu dari dari rumah sakit ke rumah duka itu 1 jam karena kita memang tidak begitu cepat. Nah, dan saya rasa, dan bukan hanya saya, dengan ambulan yang lain, ketika melewati jalur rusak itu kita muter-muter selama 3 jam, Mas. Gak sampai ke jalan raya, muter aja di situ rasanya. Jadi tempat yang kita sudah lewati itu sampai kerasa, loh kok lewat di sini lagi, lah kok lewat di sini lagi, seperti itu. Jadi kita muter aja berlapan. Statis berarti ya. Nah iya. Kayak jalan di tempat. Jalan di tempat. Jadi kita semua ambulan tuh berhenti di situ, Mas. Berhenti. Akhirnya apa? Berdoa lagi kita bersama-sama di situ. Bahkan di situ ada satu supir teman saya itu berinisiatif untuk baca tahlil. Saya bilang kalau tahlil kelamaan nanti kita tidak sampai ke rumah sakit. Saya bilang seperti itu. Hanya kita berdoa lagi, jalan ketika setelah selesai berdoa kita jalan lagi, nggak sampai 5 menit kita sudah ketemu dengan jalan raya. Itu di situ sensasinya, masya Allah, sangat masya Allah sekali sensasinya di situ. Nah ketika sudah alhamdulillah ketemu jalan raya, sampai perjalanan sampai ke rumah sakit itu sudah tidak ada kendala lagi, alhamdulillah. Sampai di situ. Cuman di situ. Jadi sangat sekali ya, sangat kejadiannya sangat lumayan mistis sekali dan luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa sekali, horor ya. Bayangkan memang kalau dari berbagai kasus orang yang meninggal secara tidak wajar, katakanlah misalkan kecelakaan gitu ya. Ya kita doakan lah ya, mudah-mudahan semuanya ditenangkan di alam sana. Allahumma firlahu warhamhu. Beberapa kejadian memang kejadiannya agak mirip-mirip juga diganggunya seperti itu. Sangat luar biasa menegangkan sekali ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau pas saya yang nyetir kayak gitu, mungkin tak tinggal mungkin. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan di profesi supir ambulan itu. Saya merasa di situ saya dapat ketenangan di situ. Memang gaji tidak akan sebesar waktu saya kerja di Surabaya. Cuman di situ saya merasa saya itu lebih tenang karena saya tuh merasa banyak membantu orang di situ. Jadi seperti itu. Jiwa sosialnya tinggi sekali ya, Mas Subandi. Demikianlah sahabat Kasat Mata TV, banyak yang bisa kita ambil dari pengalamannya Mas Subandi, dari berbagai cerita dan pengalaman horor dan mistisnya terkait dengan gangguan mistis, dan sangat luar biasa sekali, menegangkan. Mudah-mudahan pemirsa Kasat Mata TV bisa mengambil hikmahnya dari semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa diselamatkan dari semua aktivitasnya, selamat dalam perjalanannya semuanya. Siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Demikian Kasat Mata TV, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa di-share juga kalau bermanfaat. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Subandi. Terima kasih.